Jangan lupa subscribe channel TV9 News dan nyalakan notifikasinya. Oke, wow, Ya, luar biasa rumahnya Bang Ical ini. Luas. Emang senang tanam-tanaman seperti ini Bang Ical? ya saya yang senang kebetulan. Oh ya. Mari kita sebelah sini mungkin. Banyak taman, jadi pemandangan lebih segar ya. Iya, ada apa? Buah-buahan lengkap nih. Iya. Ada jod putih, huni, lengkap sekali kalau buah-buahannya lengkap. Emang dari dulu senang ini. Mungkin terbawa suasana dinas pertanian dulu ya. Masih ke bawah itu. Oke Bang Ical, tadi kalau memang menjadi Kasat Pol PP itu yang paling sangat berkesan sama Bang Ical ya. Ya, Nah, begitu setelah selesai berdinas atau pensiun di Kabupaten Lombok Barat, selang berapa lama baru kemudian Bang Ical terjun ke dunia politik praktis? sambil jalan saya kemarin, jadi saya 2017 sudah meniatkan diri untuk ikut. Memang sudah ada niat? Ada dari niat, jadi kita coba dengan keluarga kecil untuk merencanakan itu. Oh, diskusi dulu Ya, dengan diskusi keluarga? dulu mana plus minusnya lah. Mhm. Seperti yang saya tadi, karena di situ sudah tidak ada kemungkinan untuk mencapai lagi ke tingkat posisi kepala dinas, ya udah kita coba di sini. Tentunya sudah siap kemarin, kalau nggak dapat ya sudah pensiun. Oh, oke. Nah, dari 2017 saya berjalan untuk persiapan cari partai dan lain sebagainya. Karena pada saat itu kan memang kita orang eksekutif nggak punya partai. Birokrat begitu Iya, ya? birokrat, nggak ada partainya. Tapi sebelum itu Bang Ical, dari keluarga sendiri bagaimana tanggapannya dulu? Apakah sempat meragukan Bang Ical untuk terjun ke dunia politik karena memang dari awal background tidak ada background di politik, hanya background sebagai seorang birokrat begitu? Kalau meragukan sekali tidak, malah cuman kita mempertimbangkan, kemudian membuat satu keputusan yang namanya ketika kita nggak dapat harus siap. Itu yang kita bahas kemarin. Ya udah, itu memang kalau bahasa saya karmanya, kalau bahasa Mas Apip pasti takdir gitu. Takdirnya. Ketika takdir itu tidak di situ, ya udah harus siap gitu. Planningnya sudah lengkap nih, jadi Ya. kalau memang tidak jadi di anggota DPR, sudah ada planning lain Ya gitu? sudah pensiun sudah itu. Oke, setelah ada semacam keberterimaan dari keluarga Bang Ical, lalu bagaimana Bang Ical mempersiapkan diri, membangun komunikasi dengan partai politik pada waktu itu? Saya awalnya justru tidak sama partai politik dulu. Jadi awalnya saya mencoba pendekatan dengan masyarakat, yang saya punya istilah waktu itu, ingat saya catat di buku itu, tanggal 7 Oktober 2017 saya mulai bergerak dengan istilah one day one friend. Jadi satu hari one friend, satu hari satu teman. Rencananya. Padahal kenyataannya sehari bisa 5 orang yang saya datangin untuk mohon dukungan, mohon doa menjadi DPR itu. Itu dari jauh-jauh sebelum pemilihan? Iya, 2017 itu. Padahal waktu itu belum pasti akan dapat partai begitu? Iya, jadi bilangnya pada waktu itu mohon doa supaya dapat partai. Kemudian baru doa untuk one day one friend. Satu Dan hari itu satu berjalan? teman. Berjalan. Berarti Bang Ical datang dari satu pintu ke pintu yang Terus. lainnya begitu? Ya, sampai hari masa tenang itu, saya sudah bisa mendatangin 1.375 rumah. Artinya dari sebelum mendapatkan partai politik sudah ribuan masyarakat yang sudah bisa didatangi oleh Bang Ical. Benar. Lalu bagaimana? Di dalam perjalanan itu kan kita mengurus partai. Maksud saya tadi 1.375 itu pada saat masa tenang, mau satu minggu sebelum pencoblosan jumlahnya sekian. Apakah langsung ke Partai Nasdem dulu atau mungkin cari ke semua partai-partai yang kira-kira mana yang bisa menerima atau seperti apa? Kemarin memang kita mempunyai 4 pilihan partai yang katakanlah yang masih ke nasionalnya agak kelihatan, ya memang
Pertama Golkar, kemudian PDI, kemudian Gerindra, dan terakhir Nasdem. Oke. Nah, setelah mengalami beberapa analisa, termasuk di 3 partai di depan ini ada incumbent-nya, saya jatuhkan pilihan ke Nasdem yang tidak ada incumbent. Oke. Jadi kita pahit benar dengan semua caleg itu gitu. Akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Nasdem. Dan pada waktu itu langsung diterima. Atau bagaimana prosesnya Bang Ical membangun komunikasi dengan Partai Nasdem pada waktu itu? Kebetulan kita dekat dengan ketua DPD Nasdemnya, kita langsung ke rumahnya mengutarakan, dan beliau bilang memang di Mataram ini kosong. Kosong untuk yang maju menjadi caleg, kosong. Ya udah, kita pendekatan. Oke, akhirnya Ya, diterima. Dan perjuangan tidak berhenti di situ. Jadi karena kita pengen, ya namanya manusia normal kan, pengen menjadi yang terbaik, akhirnya kita mencoba berjuang untuk mendapatkan nomor 1. Oke. Jadi tapi ya bahasa Mas Apit, alhamdulillah bahasa saya Astungkare dapat nomor 1. Oke. Iya. Nah, dari semenjak dapat katakanlah peluang di Partai Nasdem untuk menjadi anggota, memang langsung menjadi anggota DPR Kota Mataram atau langsung mendaftarkan diri sebagai Ya. anggota legislatif di DPRD Kota Mataram begitu. Perjuangannya tentu luar biasa. Ya. Kos politiknya, kemudian tenaganya, perjuangan dan keluarga dan sebagainya, itu bagaimana? Nah, itu saya kemarin karena mencoba dengan pendekatan kekeluargaan, kunjungan tadi itu, ya boleh kalau kita bilang mau mengkat rupiah, ya enggak mesti rupiah, tapi kita jauh tidak mesti dengan uang sebenarnya politik itu gitu. Jadi ya saya yang merasakan kemarin itu Dengan membangun komunikasi relasi, lah, membangun komunikasi dengan semua pihak. Dari pintu ke pintu, apa yang dirasakan oleh Bang Ical untuk meminta dukungan itu? Bagaimana respon mereka pada waktu itu? Nah, pada saat karena kita hampir 2 kali mengunjungi itu, pada saat kedatangan pertama mohon izin untuk ikut menyalonkan diri dan mohon doa supaya mendapatkan partai. Nah, pada saat sudah mendapatkan partai dan sudah dapat nomor, mohon dukungan suara. Oke. Nah, yang kita datangin itu mulai dari sahabat saya, kemudian Keluarga. sahabat istri, sahabat anak, sahabat orang tua. Nah, ternyata memang di sahabat orang tua itu yang banyak sekali memberi pengaruh juga, Yang karena betul-betul karena punya orang ikatan emosional yang kuat begitu ya? karena orang tua kebetulan 30 tahun menjadi ketua Parisade, yang kalau di Muslim ketua MUI lah. Jadi itu juga kita bawa yang anaknya Pak Mandre gitu. Jadi ada pengaruh sedikit lah. Jadi gerakan dari keluarga, teman dan lain itu yang membuat Oh iya, Bang Ical. itu yang karena memang analisa kita kemarin setelah mendatangi 1.375 rumah itu 50% saya ambil, tidak 100%, karena kita anggap yang 50% itu punya keluarga, punya teman, punya sepupu yang menjadi anggota yang sama, DPR. gitu, nyalon begitu. Sehingga kita hanya ngambil 50%, 675 lah. Itu pun saya kali 2, tidak kali 4 dengan anaknya, cocok. Suaranya 1.275 cocok. Oke, Bang, sempat ragu tidak dulu ketika awal-awal ini akan terpilih atau tidak menjadi anggota DPR? Karena mengingat Bang Ical ini adalah pendatang baru begitu. Ya. Jadi justru awalnya tidak ada keraguan. Dari saya mulai memutuskan 2017 itu tidak ada keraguan sama sekali. Langsung yakin begitu. Semangat, tapi pada saat penghitungan suara kita lemes gitu ya. jantung. Terus jantungnya berdebar 20 hari di kantor camat tuh berdebar terus nunggu hasil. Karena dari media maupun dari teman-teman udah dibilang Nasdem tidak dapat suara lah. Oh, ternyata terakhirnya Tuhan berkehendak kan gitu kan. Berkehendak lain begitu. Akhirnya dapat begitu ya. Apa perasaan Bang Ical begitu mengetahui dari sejak penghitungan suara sudah berdebar-debar apakah dapat atau tidak, dan begitu di hasil rekapitulasi terakhir oleh KPU dinyatakan Bang Ical lolos sebagai anggota legislatif di Kota Mataram? Perasaan saya pada saat itu memang luar biasa takut dan
pesimis bener pada saat itu karena Dibandingkan di awal-awal ya yang begitu nah, optimis ya. ya justru enggak ada, sampai pencoblosan saya masih tenang. Begitu sudah penghitungan. Dengan nggak ngerti saya dari mana datang pesimis, takut, aduh nggak dapat dah gitu. Ya tapi memang ya itu tadi, manusia berencana, berdoa, berusaha dan sebagainya, tetap yang di atas yang menentukan. Saya yakin sekali karena TPS 1 pada saat itu dibuka, dia dianggap di situ ada kecurangan. Ternyata yang dari saya dapat di situ 9 ya dapat 6 dari saya mendapat 6 suara menjadi 14. Woi. Kan luar biasa. Jadi tambah jauh bedanya dengan yang partai di bawah gitu ya. Akhirnya menang, dinyatakan menang begitu. Ya, dengan Tentu urutan kursi terbawah. tentu lega ya. Ya. Lega. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita mengenai bagaimana sebenarnya setelah Bang Ical terpilih sebagai anggota DPR, bagaimana menyerap aspirasi masyarakat, dan bagaimana kemudian menjalankan tupoksinya sebagai anggota DPRD Kota Mataram. Kita akan cari spot yang lain. Ya, Bang Ical. terima kasih.